Orang Malaysia culture shock datang karena semua driver nyawanya 9. Orang Malaysia. Orang Malaysia dah pernah pergi Jakarta. Korang dah pernah singgah Ashtar di stay dekat sini juga tu? Kita beli SIM card 14 GB 350,000 dalam 50 Wow, mahal banget. ringgit. Kita try dulu, tak cukup kita tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, orang Malaysia kaya-kaya katanya ya kan. Makanya mereka itu kalau ke Jakarta pasti borong-borong. Nah, kita akan tengok guys bagaimana pengalaman orang-orang Malaysia ketika ke Jakarta. Apa yang mereka lakukan? Jom kita simak videonya. Buat teman-teman yang mau belanja, silahkan aja diklik ya linknya ataupun keranjangnya ya guys ya, untuk mensupport channel ini ya. Terima kasih. Jom kita simak videonya. Let's go. Cak, wah, sini ada beberapa SIM card. Kita tengok dulu guys. Dari Malaysia. Ya, boleh. Mau beli SIM card kerana saya content creator. So saya ada buat live. Mana yang laju internet ni? Telkomsel yang paling bagus Ya. di Indonesia, dia nomor 1 sinyalnya yang paling bagus. Kalau buat Banten mungkin yang besar. Kalau ni saya boleh renew. Iya, Okey. bisa diulang lagi. Okey. 10 gitu. Kalau beli dua ada promosi. Diskon. Tak ada. Ni fixed price lah. Harga saudara Malaysia tak ada. Ada. Kita saudara. Kita beli SIM card 14 GB 350,000 dalam 50 Wow, mahal banget. ringgit. Kita try dulu, tak cukup kita tambah. Ya, itu sudah famous. Saya di bawah sudah. Ya, sudah 1 juta. Saya 100,000. Nanti sama. InsyaAllah. Proses ya. Ya, follow pertama Indonesia kita. Akak nama siapa? Nui. Nui, ya. Thank you. First follow Indonesia kita kan. Nui. Ini saya punya profile. 100,000. Terima kasih dia dah follow. Wow, ya ini ketibaan di Soekarno-Hatta. Jadi kita akan melihat bagaimana istilahnya orang Malaysia ketika ke Indonesia guys. Next. Baik, orang Malaysia ni kalau pergi Indonesia, cuci orang syaitan tak normal kan. Tapi dia ada tiap-tiap place yang dia selalu beli macam band-band, super-super dan so on. So, I nak recommend kalau barang apa saja yang ada sini terbesar. Ini boleh nih. Sedap dan susah nak kira tak boleh tu. Apa tuh? Oh iya, enak ini. Ini enak juga. Enak banget. Iya, enak semua tuh. Enak banget. Yang itu sedap. Iya, itu enak. Di dalam dia ada jelly, aku banyak perintah. Tapi Oh, ini jarang di Malaysia ada katanya. Oh ya, enak juga tuh. Gurih-gurih asin enak. Ini kreatif di komputer. Yang ini betulnya dia boleh bantu. Ada betul. Wah, wajib coba tuh bener. Buat dari kotoran Dua. baik halal. Mana dari Indomie brand sebelah. Kalau korang sebenarnya rasanya macam Sebelah. Baik. Oh iya bener. Carbonara, Enak semua loh itu aku nih. Yang carbonara enak. Carbonara. Betul sama. Iya. Tak sampai RM1 pun ni. Satu ringgit. Dan RM1 Yalah, 3.200. Atau nak bagi orang pun tak. Ya, Indomie betul. Saya rasa ini macam ramen. Susah sangat. Ini tak pun nanti abang angan. Ini sudah. Saya belum pernah coba guys, tapi enak ada. Serunding. Nah, kemudian Halus berat ya. Sakura enak tuh. Orang mereka ini untuk kasar. Tapi orang datangnya yang suju. Sweet. Kalau yang balik sedap. Nah, ini ada cafe. Dia
Ini wangi tau. Iya, Saya merah. wangi lah. Sudah saya pakai. Wangi itu buat rambut lebih soft. Yep. Nah ini lebih dia. Tapi kalau gini, kalau banyak nyamuk, kita mengusir nyamuk. Betul. Kalau gini dekat badan atau pada wanginya itu ini. Mhm. Oke guys, segitu aja dari aku. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat. Nah, itu guys. Jadi ada tips yang istilahnya recommended banget kalau teman-teman dari Malaysia ke Indonesia gitu kan. Oke, keren sih guys. Dengan rekomendasi seperti ini teman-teman nggak bingung lagi. Itu bukan kopi luwak dari tahu luwak asli. Itu kopi instan biasa. Luwak itu nama brand dia. Kopi luwak white coffee memang kan gitu cara katanya itu memang gitu caranya gitu kan dari luwak itu ya memang instan dibuat instan tapi rasanya hampir lah ya kan. Oke mantap sih. Ini warga Jawa udah sampai pula sejak Tanjung Pinang Indonesia. Wah. Ini Pulau Penyengat ya? Iya betul. Tadi pergi Pulau Penyengat ni makan apa? Makan nama kedai itu kita pergi orang Tok Apui nama dia. Oh, Kita makan Tok seafood. Seafood. Ikan bakar, sotong masa hitam sedap. Wah sedap lah. Ini tahu Pulau Penyengat dari siapa? Kita ada juga saudara kita yang selalu ke ke Tanjung Pinang ni, dia selalu juga Pulau Penyengat. Oh. Jadi kita di Pulau Penyengat so kita melawat makam-makam itu asal usul juga kita lah. Yang berkaitan dengan kita juga. Berarti memang banyak saudara mara sini. Yang atas Nah, tuh guys, banyak orang Malaysia yang istilahnya punya istilahnya saudara mara juga di Tanjung Pinang seperti itulah guys ya. Maksudnya ya kita memang apa ya dari dulu ini seperti itu nenek moyang kita tuh sama gitu loh guys ya. atas lah. Oh ya atas. Betul. Yang bawah tak ada. Bawah aja. Nah nanti boleh lah cari jodoh kat sini. Memang itu memang misi. Oh, Misi. Mantap. Dan kita bisa melihat bagaimana istilahnya banyak orang Malaysia yang juga keturunan daripada orang Indonesia seperti itu. Maksudnya yang istilahnya nenek moyangnya itu sama aja di Indonesia gitu ya. Makanya kita tuh hanya dipisahkan oleh para penjajah ini gitu ya. Semoga misinya berhasil. 3 hari 2 malam Batam, Bintan cukup ke Koper tempat menarik. Tak cukup. 1 minggu lah. Pakcik yang berbaju belah, berkopiah tu kat belakang tu handsome lah. Yelah. Okey, mantap. Orang Malaysia dah pernah pergi Jakarta. Korang dah pernah singgah Ashta District dekat CBD ke belum? Okay, so ni first time saya datang Ashta District 8 Mall dekat Jakarta Selatan. So kalau korang tengok, ini bukan setakat mall biasa. Ini adalah simbol gaya hidup mewah orang-orang di Betul. Jakarta. So sekarang saya dah sampai dekat Tenan Singko. Kedai Singko ni dibuat produk-produk buka. So macam ni, ini sesuai kalau untuk pergi travel. Kalau nak simpan makeup ke, toiletries ke. Yang ni pula, ini sesuai untuk kalau nak bawa bekal, foldable. So dia punya bekal makanan boleh dilipat-lipat. So nak letak dalam bag ke, dalam luggage ke, memang jimat space. And bukan tu je, dia anti tumpah sekali. Oh. Tak ada air. Korang jangan risau. Takkan pelimpah kalau korang letak air. Ini dipromosi berarti ya guys. Siapa dah pernah try jalan-jalan ke area Asta ni? Dan korang nak bawa bekal makanan yang berkuah ke, semua ini memang aman. Ini kelebihannya kita sama siapanya dia tapi kan ada makanan di dalam. Terus kakak mau masukin panasin di microwave bisa. Kakak tinggal angkat ini aja. Tanpa perlu kakak pakai kecuali air fryer, oven dia harus dibuka. So dia boleh panaskan bawa sekali dulu ni. Bisa. Tunggu panas je maksimum 230 darjah. Wow. Kalau sejuk, Minus 40 derajat. faham, oven sama air fryer harus buka semua. Tapi kalau microwave tidak perlu, cuma ditarik ini. Ia diperbuat daripada platinum food grade silicone. Dan Wow. bebas BPA. So selamat untuk makanan. So kalau datang Ashta jangan Sudah guys ya, kita pun tengok macam mana istilahnya Asam Mall, simbol gaya hidup mewah di Jakarta, tapi ternyata abangnya perempuan kan. Mantap lah bisa usaha di Indonesia gitu kan. Jadi orang Malaysia banyak juga istilahnya mungkin kerjasama dengan kreator-kreator Malaysia atau mungkin si Liko ini dari Malaysia juga. I don't know because baru tahu aja sih. Oke, kita next ya guys ya. Orang Malaysia culture shock datang karena semua driver nyawanya 9. Orang Malaysia. Bener guys, saya aja masih gak berani ketika nyetir di Jakarta gitu loh guys ya. Karena di Jakarta tuh keras bos ya. Kalau kita lengah sedikit ya, lengah dikit udah langsung diserobot aja gitu ya. Aduh, ya begitulah. Daripada video ringkas saya simpulkan, Pulau Pinang adalah tempat pemula yang sesuai bagi siapa yang ingin memandu kereta di Jakarta. Ya betul guys ya, mantap tuh.
Karena try nggak Pineng dulu, baru boleh try ke Indonesia. Emang gitu guys ya. Kalau di Jakarta itu kita nyetir udah kapok saya tuh. Jadi apa ya? Nggak usah nyetir. Saya lihat apa namanya saudara saya yang di sana nyetir aja udah kayak, oh no, apalagi saya duduk di depan gitu kan. Awas 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 gitu. Suka saya ini ya. Jadi apa ya guys ya? Punya nyawa 9. Tapi itu nggak baik ya, nggak perlu kita tiru gitu guys ya. Halo Mbak, Mbak, coba teka saya dari mana? Dari Cina. Salah, Mbak, saya dari mana? Saya dari Jakarta. Lagi satu kali, saya dari mana? Korea. Korea. Satu kali, lagi satu kali. Jepang mana tahu bahasa Melayu? Mbak, mari, Mbak. Mari. Mbak dari mana? Saya dari Singaraja, Indonesia. Indonesia. Mbak, coba teka saya dari mana? Dari Betul. Malaysia, Tetangga. Nah, ini betul. Malaysia mana? Salah. Kuala Lumpur. Salah. Ya, di mana TikTok? Mana? Mana? TikTok. Siapa nama? Saya Sultan Cina. Sultan Cina. Sultan Cina. Semlim. SEMLIM. Ini. Oh, You follow. You baru follow. Baru follow tarapak. Kalau you menang saya bagi you. Mari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalah. 1, 2, 3. Mari. You kaya, you nampak kaya. Nampak kaya, tengok ini agak. Oh iyalah, abangnya tuh kayak kaya banget gitu kan, penampilannya keren. Dulu. Istri. Oke, mana? Ini kasih istri. Istri, you pilih istri. Oh itu istrinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada apa lah bagi juga. Bola. 1, 2, 3. Apa nama? Edi. Saya punya nama. Saya Sultan Cina. Sultan Cina. Ingat follow ha? Oke. Apa nama? Sultan Cina. Sambil. Sultan Cina. Nah, Sultan Cina ini. Sultan Indonesia. Sultan Indonesia. Indonesia. Mantap ya gitu lagi ya. Sultan Cina. Aduh, cakap nih Sultan ya. Orang Malaysia banyak datang ke Jakarta sebab orang Malaysia banyak duit. Mungkin betul dan mungkin tak betul. Sebenarnya ada je orang Malaysia yang taklah kaya mana pun tetapi mampu sahaja datang ke Jakarta disebabkan satu perkara yang sedang berlaku sekarang iaitu Ringgit Malaysia menguat. agak mengukuh jika dibandingkan dengan rupiah Indonesia. Kalau korang nak tahu nilai rupiah pada bulan Oktober tahun lepas ialah 1 juta rupiah bersamaan dengan 302 ringgit. Tetapi pada bulan Oktober tahun ini nilai 1 juta rupiah bersamaan dengan 272 ringgit sahaja. Ini bermakna kalau dibandingkan tahun ini dengan tahun lepas, rakyat Malaysia telah jimat hampir 30 ringgit untuk 1 juta rupiah. Maknanya kalau orang Malaysia nak tukar 5 juta rupiah dan bawa ke Indonesia, mereka dah jimat hampir 150 ringgit. So, inilah antara sebab utama kenapa rakyat Malaysia selalu dan suka datang melancong ke Indonesia. Bukan sebab dia orang kaya sangat, tetapi alhamdulillah dengan keadaan semasa ni duit Malaysia lebih agak besar sikit berbanding dengan duit Indonesia. Apa-apa pun keadaan begini sebenarnya menguntungkan kedua-dua belah pihak. Bagi pihak rakyat Malaysia pula, mereka lagi senang untuk datang ke Jakarta kerana duit yang mereka akan dapat dan untuk dibelanjakan lebih murah. Dan juga pada rakyat dan juga peniaga-peniaga di Indonesia, mereka juga akan dapat manfaat daripada limpahan pelancong-pelancong Malaysia yang datang ke Indonesia. Okey, jadi rakyat Malaysia apa lagi? Jomlah datang ramai-ramai ke Indonesia. Nak melancong pun boleh, nak main golf pun boleh. Kalau nak main golf, jangan lupa hubungi kami Alright. Jadi abangnya ini punya ini guys ya, punya usaha golf nih guys ya. Mantap sih guys ya, channel golf deh. Mantap bang ya. Jadi apa ya guys ya, kalau kita tengok orang Malaysia tuh kayak kaya ya ada benarnya ada enggaknya gitu kan. Tapi intinya orang Malaysia kalau ke Indonesia mereka berkecukupan. Karena kenapa? Ringgitnya semakin naik, apalagi sekarang 4.000 gitu guys satu ringgitnya. Jadi kan semakin besar duit ringgit itu ketika dibawa ke Indonesia gitu loh guys. Itu keuntungan mereka. Di Malaysia gajinya rata-rata 8 juta.
Aduh, begitulah. Mata uang Indonesia kelihatan kecil, tapi cobalah belanja harganya sama saja dengan Malaysia. Begitupun Vietnam, uangnya lebih kecil dari Indonesia. Kita ke Vietnam tak murah pun. Iya. Ya sebenarnya begitu ya guys ya. Mirip-mirip lah. Kita makan di sana itu 10 ringgit 40.000. Kita makan di Jakarta ya 40.000 juga. Ya hampir sama saja. Aduh, begitulah guys ya. Semoga ini bisa apa ya? Bisa lebih baik lagi lah. Indonesia ke depannya bisa lebih kuat lagi gitu kan. Sehingga kita pun kalau mau ke Malaysia juga oke-oke aja gitu kan. Iya kan? Kalau sekarang 4.000 tuh banyak banget uang yang harus kita tukarkan gitu guys ya. Mantap sih guys. Berebut bembeng Indomaret. Bila orang Malaysia berebut jajan viral di Indonesia. Oke, kalau kita ke Malaysia, kita rebutan Milo gitu ya, bukan rebutan. Pasti beli Milo. Ternyata orang Malaysia kalau ke Indonesia rebutan beng-beng. Enak loh beng-beng. Beng-beng, beng-beng. Ada satu lagi, doang semua. Semua doang deh. Dah habis. So out. Ini apa ini? No. Mana? Nama pendek. Betul ni. Alah, nama apa ini juga? Alah. Sama gembeng. Enak juga beng-beng guys. Pergilah ke Indomaret semuanya tuh. Banyak situ. Banyak bembeng. Korang siapa nak bembeng kat sana? Oh, rame juga nih orang Malaysia ke Indonesia guys. Gila, seneng saya. Sekejap, di kanan lah. Oh, ada lagi tuh beng-beng. Aduh. Ambil semua. Ini bembeng, tapi yang besar. Oh, banyak. Waduh. Saya rasa lah. Seneng guys, bangga gitu, happy gitu ketika istilahnya melihat mereka tuh rebutan beng-beng gitu kan. Ya jajanan viral di Indonesia gitu kan. Padahal ya biasa aja kalau untuk kita, tapi untuk mereka itu sebuah hal yang mungkin kayak ini viral banget nih di Malaysia gitu kan, atau bagaimana saya juga kurang tahu. Jangan kasih tahu kue sus lebih enak. Gimana tuh? Jangan kasih tahu mereka kue sus woi. Ngapain beli beng-beng? Mending beli roti sweetie iput apa lagi tuh. Beng-beng di Malaysia mahal kali ya. Oh, atau nggak ada yang jual. Oh gitu. Beng-beng nuts almond lebih enak dari ori menurut gua. Kalau ada Tim Tam harus banget beli. Tim Tam enak banget. Nah tuh banyak rekomendasi ini orang-orang Indonesia. Jadi kalau ada apa yang namanya guys ya, konten kreator yang istilahnya orang Indonesia itu apa namanya menghina Dina gitu kan ya, komen-komen toksik gitu kan. Kita lihat konten kreator Malaysia ini, Bang Aiman ini juga apa namanya banyak istilahnya komennya yang positif semua gitu loh guys ya, dikasih rekomendasi dan lain sebagainya. Itulah ya kan, ketika kita istilahnya menebar kebaikan ya kita pasti istilahnya mendapatkan kebaikan itu ya, gitulah guys ya. Padahal tinggal beli di Indomaret. Ya iya, cuman kan waktu itu dia rebutan sama temen-temennya, begitulah guys ya. Oke, kita bisa tahu ya guys ya bagaimana orang Malaysia yang ke Indonesia dan mereka happy dan senang ketika ke Indonesia, gitu lah guys ya. Jadi saya juga happy gitu, seneng gitu. Ternyata orang Malaysia itu suka ya, dan juga saya punya teman dulu istilahnya kalau ke Indonesia dia belanja banyak barang ya untuk dijual lagi di Malaysia, karena di Indonesia mungkin harganya 100.000 atau 30 ringgit ya, ketika sampai di sana itu bisa menjadi 300 ringgit ataupun 1 juta itu guys ya. Jadi pergunakan sebaik-baiknya momen-momen, apalagi sekarang banyak istilahnya ringgit-ringgit yang istilahnya menguat gitu kan. Jadi dengan ringgit menguat itu teman-teman bisa kulaan di Indonesia, jual di Malaysia gitu guys. Itu teman saya pasti kayak gitu ya kan. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.